Selamat pagi Pak, terima kasih buat waktunya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak F. Rizal Aidil SEMA yang telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan hasil tugas saya tentang analisis pengaruh perilaku kepemimpinan pengusaha kecil terhadap budaya kerja, di mana saya mengambil usaha tentang jasa salon. Di mana saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Silviana Elizabeth Situmorang, NPM 19253100529, Prodi Fakultas Social Science, Program Studi Manajemen SDM. Di sini sebelum saya menjelaskan tentang usaha jasa salon saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu kepemimpinan dan tentang apa itu budaya kerja. Di dalam hal kepemimpinan, seorang pemimpin tentunya mempunyai perilaku kepemimpinan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Teori kepemimpinan dapat dikelompokkan dalam teori sifat, perilaku, dan teori kontingensi, serta kepemimpinan dalam perubahan. Pada umumnya, kepemimpinan mempunyai arti yang berbeda bagi setiap orang karena mendefinisikan kepemimpinan sesuai dengan perspektif individual dan aspek dari fenomena yang paling menarik perhatian. Jadi, kepemimpinan di sini merupakan proses dalam rangka memberi pengarahan yang berarti terhadap usaha kolektif. Hal ini ditegaskan oleh Jacobs dan Jacques. Kepemimpinan di sini adalah sebuah proses memberi arti atau pengarahan yang berarti terhadap usaha kolektif dan mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai sasaran. Di mana seorang pemimpin itu dapat dinilai baik atau tidak baik dari perilaku kepemimpinannya. Dengan kata lain, keefektifan kepemimpinan erat kaitannya dengan perilaku kepemimpinan seseorang. Efektivitas kepemimpinan seseorang tergantung pada besarnya hasil-hasil kepemimpinannya. Kriteria keefektifan kepemimpinan yang umum dalam suatu organisasi usaha bisnis adalah pelaksanaan kerja jangka panjang dari kelompok atau subunit dari yang dipimpinnya. Oke, di sini ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan itu mencakup ada 3 hal. Yang pertama, kepemimpinan authoritarian atau autoritatif. Pemimpin mengutamakan kekuatan dari posisi formalnya, kurang memperhatikan kebutuhan bawahan, lebih menciptakan penyelesaian tugas. Semua aktivitas ditentukan oleh atasan, komunikasi hanya satu arah. Kedua, kepemimpinan partisipatif atau demokrat. Di sini melibatkan kebawahan dalam perencanaan atau pengambilan keputusan, lebih memperhatikannya kepada bawahan atau mencapai tujuan organisasi, menekankan 2 hal, bawahan dan tugasnya. Ketiga, kepemimpinan laissez-faire. Pemimpin melibatkan bawahannya untuk mengatur dirinya sendiri. Manajer hanya menentukan kebijaksanaan dan tujuan umum. Bawahan itu dapat mengambil keputusan yang relevan dan mencapai tujuan dalam segala hal yang mereka anggap cocok. Terlebih juga di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian budaya pekerja. Budaya kerja itu adalah suatu asumsi, nilai dan norma yang dilakukan berulang-ulang oleh pegawai atau karyawan yang dikembangkan dalam organisasi yang tercermin dari sikap menjadi perilaku, kepercayaan, cita-cita, pendapat, dan tindakan yang terwujud sebagai kerja atau bekerja sebagai kekuatan untuk meningkatkan efisiensi kerja. Budaya kerja di sini merupakan pernyataan filosofis, dapat difungsikan sebagai tuntutan yang mengikat pada karyawan karena dapat diformulasikan secara formal dalam berbagai peraturan dan ketentuan perusahaan. Budaya kerja merupakan sekumpulan pola perilaku yang melekat secara keseluruhan pada diri setiap individu dalam sebuah organisasi. Membangun budaya berarti juga meningkatkan dan mempertahankan sisi positif serta berupaya membiasakan pola perilaku tertentu agar tercipta suatu bentuk baru yang lebih baik. Adapun pengertian dari budaya kerja di sini menurut Mangkunegara, budaya kerja itu adalah seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai-nilai dan norma yang dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggotaannya untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal. Oke, baik juga. Fungsi dan tujuan budaya kerja. Menurut Ferianto dan Triana, tujuan budaya kerja itu adalah sebagai berikut, mencakup ada 5. Pertama, budaya menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dan yang lain. Kedua, budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. Ketiga, budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang telah lebih luas daripada kepentingan dari individual seseorang. Keempat, budaya merupakan berkat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar yang tepat untuk dilakukan oleh karyawannya. Kelima, budaya sebagai mekanisme membuat makna dan kendali yang memandu dalam dan membentuk sikap perilaku karyawan. Oke, setelah saya sudah menjelaskan tentang arti kepemimpinan dan juga tentang arti budaya kerja, di mana saya akan menjelaskan tentang usaha jasa salon saya. Jasa salon saya, tujuan paper pengembangan usaha Wiwin Salon di sini mengoperasionalkan tujuan salon Wiwin dalam memenuhi kebutuhan arah pelanggannya dalam hal perawatan rambut dan wajah, serta memulai operasinya secara efektif dan efisien agar mampu menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Di mana usaha jasa salon ini terletak di Jalan Maryland Titipapan.
yang sudah lama mengoperasikan usaha jasa salon ini. Rencana pengembangan bisnis tersebut mencakup rencana bidang sumber daya manusia, pemasaran dan keuangan. Dalam bidang sumber daya manusia, direncanakan perekrutan seorang tenaga penata rambut profesional yang dilakukan dengan memasang iklan di kedaulatan rakyat. Sedang mengenai rencana pemasaran akan juga diiklankan di harian yang sama mengenai penawaran dan pengadaan produk kecantikan yang lebih variatif serta kerjasama dengan beberapa toko kecantikan. Adapun mengenai bidang keuangan, direncanakan membuat laporan keuangan secara teratur setiap bulan, di mana berbagai rencana ini telah dilaksanakan dalam bulan Januari hingga April. Pelaksanaan telah berhasil merekrut seorang ahli penata rambut. Kegiatan promosi telah dilakukan dengan iklan di kedaulatan rakyat dan telah meningkatkan jumlah pelanggan salon hingga mencapai angka antara 10-15 setiap hari. Produk kecantikan ditawarkan juga lebih beragam, sedangkan kerjasama dengan model salon kosmetik telah disepakati dengan didapatkannya penawaran harga beli yang lebih murah dibandingkan dengan salon-salon lain. Pengeluaran pemasukan dan keuntungan setiap bulan dapat dengan mudah diketahui. Di sini berdasarkan hasil tersebut, Wiwin Salon yang usaha jasa salon Wiwin ini akan mampu memenuhi kebutuhan para pelanggannya dan dapat beroperasi efektif dan efisien. Di sini baik pria maupun wanita sekarang ini sangat memperhatikan penampilan mereka. Terutama seorang wanita sangat memperhatikan penampilannya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Wanita berpikir bagaimana supaya lebih terlihat cantik, menarik, menjadi pusat perhatian dan mengikuti lifestyle. Salah satu cara yang dilakukan wanita itu adalah mereka pergi ke salon untuk melakukan perawatan. Wanita pergi ke salon itu untuk memotong rambut, tonik, catok, krim bat, hair mask, hair spa, extraction, melantik bulu mata, keriting, tonik, mewarnai rambut dan lain sebagainya. Wanita itu rela mengeluarkan anggaran khusus untuk melakukan perawatan tersebut dan mereka betah berjam-jam di salon untuk melakukan perawatan. Wanita juga pergi ke salon minimal 2 minggu sekali atau maksimal 1 bulan sekali. Membuka usaha salon mempunyai prospek yang bagus. Mengapa? Seperti yang kita lihat, wanita itu tidak akan pernah merasa dia cantik. Mereka akan terus mencari cara supaya terlihat cantik dan menarik. Membuka usaha salon jasa tidak akan pernah mati. Salon itu akan terus dicari oleh wanita setiap saat. Wanita melihat situasi seperti ini akan membuat orang tertarik untuk mempelajari ilmu tentang salon. Sebagai seorang wanita, Ibu Wiwin selaku pemilik juga sangat senang dengan kecantikan dan juga sangat memperhatikan penampilannya. Awal mula dengan senang kecantikan, beliau mulai tertarik untuk mempelajari keterampilan tentang bagaimana cara menggunakan alat kecantikan dan memenuhi kebutuhan wanita supaya terlihat cantik dan menarik. Untuk itu, juga di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku pasar. Perilaku pasar di sini wanita itu sangat memperhatikan setiap penampilannya. Dengan adanya salon dapat membantu wanita untuk mempercantik penampilannya. Perilaku pasar terhadap adanya Wiwin Salon ini, masyarakat atau konsumen sangat merespon dengan adanya Wiwin Salon. Ini terlihat dari adanya pelanggan tetap dari Wiwin Salon dan semakin lama semakin banyak konsumen yang menggunakan jasa dari Wiwin Salon ini. Salon menginginkan konsumen atau pelanggan puas dengan hasil pelayanan jasa salon ditawarkan sehingga nantinya konsumen tersebut dapat menjadi pelanggan tetap mereka. Walaupun harga yang ditawarkan sangat ekonomis, tapi Wiwin Salon tetap memperhatikan hasil jasa salon sehingga dapat memuaskan konsumen atau pelanggannya. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses salon dalam pengambilan keputusan pembelian produk seperti pencetus, pemakai, pemberi pengaruh, pengambil keputusan. Dan di sini saya akan menjelaskan juga tentang kesimpulan dari usaha salon tersebut. Kesimpulan salon tersebut Kesimpulannya, berdasarkan pengembangan usaha yang dilakukan selama 4 bulan dari bulan Januari sampai April ini, usaha jasa salon Wiwin Salon ini layak untuk dikembangkan karena usaha salon ini masih mempunyai prospek yang sangat bagus untuk masa yang akan datang. Usaha salon masih dibutuhkan oleh semua orang yang akan membuat mereka untuk menjadi tampil lebih menarik, cantik dan rapi serta mengikuti lifestyle. Dengan laba bersih yang diterima oleh pemilik salon, usaha ini dapat dikembangkan lagi sehingga dapat menjadi salon yang lebih besar dari yang sebelumnya. Wiwin Salon ini dapat menjadi market leader khususnya di daerah Maryland. Apabila pemilik lebih dapat membaca peluang, karena dari hasil pengamatan selama 4 bulan Wiwin Salon ini mempunyai banyak pengunjung yang menggunakan jasa salon ini ditawarkan. Dengan menambah jasa salon seperti ini, Wiwin Salon juga bisa terkenal di Maryland. Dan untuk sarannya, lebih mendisiplinkan capster dalam jam buka dan jam tutup salon, mengingatkan penampilan capster khusus dalam hal berpakaian supaya lebih rapi, dapat mempertahankan jumlah pelanggan yang sudah banyak dengan pelayanan yang lebih ramah lagi. Berikut
penyampaian hasil presentasi saya. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan ucapan terima kasih saya kepada Kak Prodi Bapak Rahmadan Harahap, SE, PSI, MSI, dosen pengampu mata kuliah saya Bapak Efrizal Aidil, SEMA, dosen Fakultas Unpad Bapak Dr. Bambang, dan juga kepada kedua orang tua saya yang sangat saya kasih memberi dukungan dan motivasi kepada saya. Terima kasih.